Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi sarrafal hutaba fi ta'dimi hamdi wa syarrafal wudaba bi ta'dimi majdi wa arsyadal insana tashilan liqasdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dengan salawat dan salamnya semoga tercurah limpahkan kembali kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin ikhwanu fiddin rahimakumullah, kembali lagi bersama saya yang insya Allah dimana untuk penjelasan kali ini sesuai dengan bulan yang sedang kita laksanakan, yaitu bulan suci Ramadan. Insya Allah dalam pengajian sekarang kita pun akan membahaskan tentang yang namanya puasa, yang dimana sudah disurahkan ataupun sudah dijelaskan di dalam salah satu kitab ilmu fikih yang saya bawa ini sekarang adalah kitab Fathul Mu'in Babus Saum halaman 242, di mana dijelaskan bahwa yang namanya puasa itu bisa disebutkan dengan al-imsaku menurut bahasa, yaitu menahan dari lapar, menahan dari dahaga, dan juga menahan dari hal-hal yang lainnya. Sedangkan menurut ilmu syara, yang dinamakan dengan puasa itu adalah al-imsaku anil muftiri bisyurtihi al-atiyat, yaitu menahan hawa nafsu dan juga menahan dari segala hal yang mampu ataupun yang dapat membatalkan puasa itu. Jadi puasa pada dasarnya adalah menahan segala hal yang dimana hal tersebut mampu membatalkan ke dalam puasanya. Dari dua bahasa yang tadi, kita bisa jelaskan kembali bahwa dalam puasa ada beberapa tingkatan. Dan dikatakan di dalam ilmu fikih ada 3 tingkatan untuk pembahasan puasa. Yang pertama ada yang dinamakan dengan puasa khawas, yang kedua ada yang dinamakan dengan puasa awam, yang ketiga ada yang dinamakan puasa khawasil khawas. Nah, apa yang dimaksud dari 3 kategori ini? Nah, dari 3 kategori tersebut ada yang dinamakan dengan puasa yang namanya puasa awam. Puasa awam adalah puasa orangnya yang hanya mampu menahan lapar dan juga dahaga. Apabila kita berpuasa di bulan Ramadan sekarang ini hanya mampu untuk menahan lapar dan dahaga, tapi tidak mampu menahan diri dari hawa nafsu, masih dalam marah-marah, ketika ada orang ngeselin kita ikutan ngambek, ketika ada godaan yang lain kita masih ikut tergoda, maka godaan tersebut puasa kita hanya mampu dikategorikan dengan puasa yang namanya puasa awam, yaitu puasanya orang yang hanya menahan lapar dan dahaganya, akan tetapi tidak menahan nafsu dan dirinya untuk melaksanakan maksiat. Nah, itu dinamakan dengan puasa awam. Yang kedua, ada dinamakan yang namanya puasa khawas. Puasa khawas adalah puasanya orang yang mampu menahan lapar dan juga dahaganya, di sisi lain dia pun mampu menahan hawa nafsunya. Boleh katakanlah misalkan ibu-ibu zaman sekarang biasa selalu dekat dengan yang namanya ghibah, ngobrol, mengupat, ngobrolin orang lain. Nah, sedangkan memasuki bulan Ramadan, si ibu tersebut menjalankan yang namanya puasa. Dia menahan lapar dan dahaga dan sekaligus menahan segala macam bentuk kemaksiatan yang biasa sehari-hari ia laksanakan. Ditahan di dalam bulan puasa tersebut, maka puasa si ibu tergolongkan dengan yang namanya puasa khawas. Menahan hawa nafsu, menahan lapar dan juga dahaga, disebutlah itu yang namanya puasa khawas. Nah, adapun yang ketiga adalah puasa khawasil khawas. Puasa yang dikatakan derajat yang boleh paling tinggi di dalam puasa. Nah, dalam puasa ini yaitu orang yang melaksanakan puasa Ramadan, dia menahan lapar dan juga dahaganya. Di sisi lain dia menahan hawa nafsunya juga untuk melaksanakan kemaksiatan. Tapi di sisi lain dia melaksanakan hal-hal yang bersifat taqarruban ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah, menyimpan dirinya di dalam maqam muraqabah,
mendekatkan dirinya kepada Allah di dalam bulan puasa dalam bentuk memperbanyak ibadah dengan cara memperbanyak amal, ia laksanakan di dalam bulan puasa, maka hal tersebut mencantumkan dirinya memasuki derajat puasa yang termasuk ke dalam khawasil khawas. Jadi puasa khawasil khawas adalah puasanya seseorang yang dimana orang tersebut menahan lapar dan dahaganya, menahan juga hawa nafsunya, di sisi lain menempatkan dirinya ke dalam makom muraqabah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin ikhwanu fiddin, dari 3 puasa tersebut marilah kita berevaluasi kembali. Kita bisa ambil benang merah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam puasa bulan Ramadan yang sekarang, mari kita evaluasi dengan puasa yang terdahulu. Sampai di mana derajat dan sampai di mana kemampuan berpuasa kita. Masihkah kita diam di dalam puasa khawasil khawas? Ataukah kita turun menjadi puasa khawas? Ataukah kita lebih turun menjadi puasa awam? Sedangkan yang lebih baik adalah yaitu meningkatkan kualitas, meningkatkan inkredibilitas yang ada di dalam diri dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahun kemarin kita hanya mampu melaksanakan puasa awam, maka puasa yang sekarang mudah-mudahan kita sampai di puasa khawasil khawas. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.